Kenapa saya tidak mau kereta api cepat ini memakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah? Ini supaya tahu, karena APBN akan kita titik beratkan kepada pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Siapa yang nyantelin ke nomor 60 lampiran kereta cepat? Harusnya kereta cepat bukan proyek strategis, karena itu proyek-proyek bisnis biasa antara swasta dengan swasta. Saya khawatir proyek ini didrive oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mimpi Indonesia untuk memiliki moda transportasi kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung menuai kontroversi. Presiden sudah melakukan peresmian dimulainya pembangunan tatkala perizinan belum lengkap. Hasrat pemerintah untuk membangun proyek ini terasa sangat menggebu-gebu walau banyak rambu yang belum dipenuhi. Belum lagi prospek bisnisnya yang penuh tanda tanya. Padahal pembangunannya bakal menelan biaya sekitar 74 triliun rupiah. Pemirsa, seperti apakah tarik ulur izin proyek kereta cepat sepanjang 142 km ini? Benarkah ada kepentingan tertentu di balik rencana proyek kereta api cepat yang direncanakan mulai operasi tahun 2019 ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana lokasi peletakan batu pertama proyek kereta cepat hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016. Acara groundbreaking ini diresmikan langsung Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta para pejabat terkait, baik dari pusat maupun pejabat daerah. Beberapa perwakilan Duta Besar Republik Tiongkok juga tampak hadir dalam acara peresmian proyek kereta cepat ini. Anehnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan justru tidak hadir dalam acara groundbreaking. Padahal, kehadiran Kemenhub sebagai regulator begitu penting terkait kelanjutan proyek ini ke depan. Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun, itulah nanti yang menjadi pemenang di dalam persaingan antar negara. Oleh sebab itu, kereta api cepat ini adalah salah satunya untuk menuju kepada kecepatan yang tadi saya sampaikan. Proyek kereta cepat ini rencananya akan dikebut dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2018 dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2019. Mobilitas masyarakat akan terdorong. Kedua, tercapai efisiensi kerja karena tadi waktu yang cukup pendek. Jadi kalau 150 km ini dengan kereta cepat cukup ditempuh dalam waktu 36 menit gitu ya. Jadi artinya orang tetap bisa bekerja di Jakarta tapi tinggal di Bandung atau tinggal di Walini. Konsep besarnya adalah bagaimana kita membangun sentra-sentra ekonomi baru yang nantinya akan bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk juga bisa mengatasi kepadatan ya dari segi bisnis maupun penduduk demografis di daerah-daerah kota-kota yang selama ini sudah ada. Ya, persoalannya hanya soal hashtag Papa minta cepat kan gitu. Nah, jadi persoalannya memang terburu-buru itu saja. Sehingga semuanya tidak bisa sesuai dengan aturan yang ada. Kalau mau sabar sedikit pasti beres, tapi karena terburu-buru semuanya kacau. Ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digagas pasca kunjungan kerja pemerintah Indonesia ke China pada Maret 2015. Ketika itu, Presiden Jokowi tertarik dengan proposal yang diajukan pemerintah Tiongkok terkait pembangunan kereta cepat yang bersifat bisnis to bisnis tanpa membebani APBN. Sebelumnya, pemerintah Jepang lebih dulu mengajukan proposal proyek kereta cepat. Namun usulan itu ditolak pemerintah karena dalam salah satu klausul struktur pembiayaannya, Jepang meminta biaya proyek kereta cepat ditanggung APBN.
kenapa saya tidak mau kereta api cepat ini memakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Ini supaya tahu, karena APBN akan kita titik beratkan kepada pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Jangan sampai Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Dalam pelaksanaannya, PT Wijaya Karya ditunjuk untuk membentuk konsorsium Indonesia yang terdiri dari beberapa BUMN. Konsorsium BUMN ini akhirnya membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. Sementara konsorsium Tiongkok terdiri dari China Railway International sebagai koordinator, PT PSBI dan China Railway International berkongsi mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC sebagai pelaksana proyek kereta cepat. Jalur proyek kereta cepat ini rencananya dimulai dari kawasan Halim, Jakarta Timur hingga kawasan Tegal luar Kabupaten Bandung Barat sepanjang 142 km. Permasalahannya untuk membangun kereta cepat ini memang perizinannya begitu banyak, demikian banyak perizinan yang harus diselesaikan. Dan kami sudah komit untuk memenuhi semua prosedur perizinan yang diperlukan. Tidak ada yang kami lewatkan satupun. Tahapan perizinannya, pertama penetapan trase jalur kereta api sudah keluar, kemudian penetapan badan usaha juga sudah keluar. Sekarang yang sedang kita proses adalah perjanjian, karena nanti ini sebagai dasar untuk pengeluaran izin usaha. Kemudian itu semua akan menjadi muaranya di izin pembangunan dan izin operasi nanti setelah pembangunan. Alotnya pengurusan izin cukup beralasan. Pasalnya, Kementerian Perhubungan dan PT KCIC tampaknya masih berkutat pada pembahasan perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkereta apian yang masih belum menemukan titik temu. Ya. Ini bukan perjanjian yang setara loh. Ya, ini bukan perjanjian perikatan perdata yang setara loh. Kita bikin janji patungan gitu. Ah, itu setara, ya. Tapi konsesi itu adalah hak negara yang diberikan. Coba tanya ke pakar hukum tata negara dan sebagainya. Ini mesti jelas loh. Jadi ini bukan negosiasi. Dari Perhubungan mengatakan hitungan konsesi dihitung dari sejak dari sejak pembangunan. Sedangkan kita mengatakan, dari KCIC mengatakan, jalan tol itu, kita kan juga BUMN banyak yang jalan tol. Salah satu pemegang sahamnya dari KCIC itu juga kan Jasa Marga yang punya jalan tol. Kalau jalan tol itu, konsesi dihitung dimulai sejak izin operasi keluar. Jadi berarti konstruksi, kalau konstruksi terus dilihat dulu kan, oh ini layak operasi tidak, dari Kementerian PU. Kementerian PU kemudian mengeluarkan layak operasi, baru mulai titik itu konsesi dihitung. Meski proyek kereta cepat ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, 3 bulan berselang, tepatnya tanggal 8 Januari 2016, Presiden justru mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang isinya terkait rencana proyek strategis nasional. Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam daftar tersebut. Ini artinya, pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategi nasional yang dilaksanakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerja sama dengan badan usaha. Pertanyaannya, siapakah yang menyelipkan proyek ini sehingga masuk dalam proyek strategi nasional yang dijamin pemerintah? Tiba-tiba di lampirannya ada tulisannya, nomor 60 itu kereta cepat Bandung-Jakarta. Itu menjadi persoalan, karena nanti kalau ketika dia nggak sanggup atau bangkrut, pemerintah akan membayar. Karena pasal 25 jelas, pasal 25 ayat 1, kalau ada masalah bla-bla, pemerintah dapat membiayai. Nah, itu menjadi sebuah malapetaka buat saya. Siapa yang nyantelin ke nomor 60 lampiran kereta cepat? Harusnya kereta cepat bukan proyek strategis, karena itu proyek-proyek bisnis biasa antara swasta dengan swasta. Sekali lagi, Presiden sudah menjelaskan bahwa tidak ada jaminan finansial ya dari APBN untuk program
pembangunan kereta api cepat ini. Meski Presiden Joko Widodo telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, namun faktanya pro kontra proyek ini semakin gencar di tengah masyarakat. Lantas benarkah ada prosedur pembangunan yang menyalahi aturan? Realitas segera kembali dengan siasat-siasat agar proyek ini berjalan sesuai rencana. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pasca seremoni peresmian peletakan batu pertama yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat kembali ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, peletakan batu pertama dilakukan di tengah polemik rencana pelaksanaan proyek kereta cepat. Tidak heran jika proyek ini memunculkan pertanyaan dari beragam kalangan. Saya khawatir proyek ini didrive oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa proyek strategis nasional yang menjadi lead-nya adalah Menek BUMN, bukan Menteri Transportasi atau Menteri Perhubungan. Kenapa dipertanyakan kalau sekarang pemerintah mengambil keputusan yang cepat soal pembangunan kereta api ini? Ya, yang biasanya lambat, sekarang kita percepat, ini harusnya direspon secara baik. Rupanya, aspek jalur juga masih menemui kendala. Pasalnya, pihak TNI Angkatan Udara menolak rencana PT KCIC yang akan membangun stasiun di kawasan Halim Perdana Kusuma karena bersinggungan dengan wilayah pangkalan militer. Melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna, pihak TNI Angkatan Udara menyarankan lokasi di kawasan Cipinang Melayu. Belum lagi persoalan analisa mengenai dampak lingkungan yang acap kali dikesampingkan dalam setiap proyek pembangunan. Ya, kajian AMDAL menjadi begitu penting. Pasalnya, proyek kereta cepat yang melintasi wilayah Cikarang, Karawang, Walini, dan Tegaluar merupakan wilayah rawan patahan gempa. Kami menganggap bahwa ini tidak ada perencanaan yang baik. Jawa Barat itu supplier bencana terbesar di Indonesia. Benar kata Pak Romo, ya. Artinya kebutuhan dia adalah memperbaiki rona daya dukung dan tampung lingkungan. Kalau itu PR-nya, maka konsentrasi pemerintah harus ke situ. Kami tentunya mengidentifikasi semua daerah-daerah yang rawan gempa, daerah-daerah patahan atau fault itu. Semua sudah kita identifikasi dan kami berusaha menghindari dari lokasi-lokasi tersebut. Bertempat di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Perhubungan Ignatius Yonan, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China, Hanggoro Budi Wiryawan, memberikan penjelasan seputar polemik proyek kereta cepat. Dengan izin yang sudah dikeluarkan di dalam keputusan tentang SK kelayakan lingkungan itu, kita masih kasih tugas kepada Pemrakarsa, yaitu lakukan penguatan tingkat penerimaan sosial dengan cara melengkapi data sampel. Perjalanan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini tampaknya menghadapi jalan terjal. Tatkala PT KCIC selaku operator hingga kini terkendala pengurusan beberapa izin yang tersendat di Kementerian Perhubungan. Kan ini trasenya 142 kilo. Kan di media itu debat lah ya, diskusi begini. KCIC juga ada yang ngomong, ini kenapa kok harus 5 kilo, karena Menteri juga maunya cuma 5 kilo. Bukan, lah saya ini nerima ini, detail desainnya cuma 5 kilo. Masa 142 itu bikin detail desainnya 5 kilo? Ya sekurang-kurangnya 35 kilo lah, sepertiga lah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, karena memang izinnya banyak sekali. Jadi masalah izin ini banyak dan kami harus berpacu untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan.
Ya, meski beragam persoalan tampaknya masih menyelimuti proyek senilai 74 triliun rupiah ini, namun sepertinya pihak pelaksana begitu yakin jika proyek ini dapat terlaksana. Kami komit untuk membangun. Sepanjang peraturannya tetap sama, kami komit untuk membangun. Walaupun terjadi eskalasi, inflasi, dan sebagainya, itu sudah komitmen kami untuk membangun. Nah, yang kita minta jaminan kepastian hukum itu, kalau terjadi perubahan peraturan-peraturan tadi, kita minta dukungan itu aja. Saya tuh tidak percaya kalau tidak ada motif tertentu. Jadi menurut saya proyek ini bisa saja batal demi hukum kalau ada proses yang tidak benar. Kajian demi kajian dilakukan oleh operator kereta cepat PT KCIC demi terpenuhinya persyaratan agar segala perizinan bisa keluar. Mengapa terasa ada perseteruan di proyek kereta cepat ini? Realitas segera kembali. Seperti inilah suasana salah satu lokasi pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Wilayah ini dikelilingi oleh perkebunan teh serta perkebunan karet yang dipenuhi sejumlah habitat flora fauna. Ya, lahan Walini merupakan salah satu lahan milik badan usaha milik negara, yaitu PT Perkebunan Nusantara 8 yang terkena dampak pembangunan proyek kereta cepat. Kalau misalkan proyek ini butuh sekitar 70 triliun ya. Penyertaan kita lahan, ya kan? Sekian equity yang dibutuhkan kan 20%. Dari 20% itu kan dibagi tergantung secara proporsional, tergantung dari penyertaannya. Penyertaan saham kita kan 25%. 25% itu adalah terdiri dari lahan seluas 1270 itu. Boleh jadi, rencana pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pengembangan ekonomi dan salah satu titik pemberhentian kereta cepat. Juga berdampak langsung terhadap ratusan karyawan yang selama ini bekerja di perkebunan teh. Tidak mengherankan jika mereka terlihat khawatir akan kehilangan pekerjaan jika proyek ini dilanjutkan. Pasti, ya saya mah setuju aja begitu, cuma saya pekerjaan ibu jangan dijauhkan begitu. Kalau ada di sini ya disalurkan aja ke pekerjaan lain gitu. Tidak hanya kawasan ini saja yang akan dikembangkan menjadi pusat bisnis. Faktanya, keempat wilayah lain yang akan dilewati kereta cepat juga akan diberlakukan sama. Titik akhir proyek kereta cepat berada di Desa Cinunung, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Barat, dan di areal ini rencananya akan dibangun stasiun utama kereta cepat serta depo perawatan kereta cepat. Di areal persawahan inilah akan dibangun infrastruktur kereta cepat. Tim Realitas berusaha menelusuri titik yang akan menjadi lokasi pemberhentian dan pengembangan pusat perekonomian proyek kereta cepat. Namun faktanya, di 3 lokasi lainnya, titik pembangunan stasiun belum jelas lokasinya. Stasiun awal di Jakarta, yaitu di Halim, di AMDAL itu belum jelas ada di mana. Dan tidak termasuk dalam kajian AMDAL. Bukan saja desainnya, trasenya di mana, titiknya lewat mana, itu pun belum ada. Satu lagi titik yang memang ada pemukiman, ada perumahan adalah yang di Tegaluar, di Bandung. Itu pun seperti itu. Kami tetap berkoordinasi dan kami siap untuk menyiapkan perumahan-perumahan pengganti. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa nanti akan mengganggu operasional di kawasan tersebut. Sah-sah saja pemerintah begitu antusias untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena nantinya pasti akan menjadi kebanggaan Indonesia karena sukses memiliki modal transportasi berteknologi tinggi yang tidak semua negara memilikinya. Apalagi dampak positif pembangunannya yang pasti akan sangat terasa. Pastinya tidak hari ini, tahun depan atau 2-3 tahun lagi. Namun 20-30 tahun lagi. Tapi apa jadinya kalau pembangunannya yang bakal menelan biaya puluhan triliun rupiah ini
dilakukan seperti sangat tergesa-gesa. Karena ketika pembangunan sudah menabrak aturan, maka di sanalah bencana akan mengintai. Semoga saja ini semua tidak terjadi. Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.